Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya. Ngopi pertama pagi ini sedap banget ini. Dibuat nendang. Dibuatnya pakai mesin. Karena lagi malas ya. Sebetulnya pengennya buat yang pakai tubruk filter ala Budi ya. Tar. Ini dulu, habisin dulu ya sebentar. Habis itu kita ngobrol. Habis kopinya cuma sedikit. Gelasnya juga bukan pakai yang aromatic glass ya. Saya ingin diskusi ya soal ini ya. Mengajar online atau belajar. Atau lebih umum lagi ya tentang pendidikan di Indonesia. Jadi topiknya ini acak adut ya, agak campur-campur. Yang pertama begini, mengajar online tuh salah satu kesulitannya adalah kita tidak bisa melihat mahasiswanya. Jadi ketika ngajar online tuh saya suka pusing lihat mahasiswanya nggak ada kan. Pakai Zoom ya, Zoom tuh dilihat itu cuma ada logo-logo atau avatar, tapi biasanya nggak sih, cuma nama-nama mahasiswa. Jadi ketika saya menunjukkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, nah saya nggak ngerti mahasiswanya ini paham atau tidak. Kalau kita ngejar di dunia nyata bisa kelihatan langsung ya. Kalau mahasiswanya mukanya cerah gitu ngeliat oh iya ngerti. Kalau mahasiswanya tuh ngejureng ya, aduh keningnya tuh ini atau gini atau bingung atau kelihatan menerawang gitu ya. Berarti dia nggak ngerti. Oke, berarti saya harus jelaskan ulang. Bagian mana yang nggak ngerti? Bagian ini, oke. Ilmu kan begitu ya. Kita buat foundationnya, terus kemudian di atasnya kita ngajarin lagi tuh. Jadi kalau misalnya saya basic kriptografi ini ya, terus kemudian di atasnya ada ini lagi. Kalau nggak ngerti kan susah ya. Kalau foundationnya udah nggak ngerti. Jadi saya selalu nanya dulu ke mahasiswa, udah ngerti belum nih? Ya. Kalau udah ngerti, saya terusin lagi. Udah ya. Kalau belum ngerti, tanya di situ apa yang nggak ngerti. Terusin lagi. Kalau nggak ngerti tanya ini ya, jadi gitu ya. Nah akhirnya saya ambil keputusan, mekanisme yang saya lakukan adalah dengan menggunakan fitur jempol di mana Zoom. Jadi kalau sudah paham beri jempol, kalau tidak paham nggak usah itu, atau kadang-kadang yang nangis ya, bukan nangis ya, ketawa sampai keluar air mata gitu ya. Jempol atau gitu. Nah sebetulnya itu juga untuk umpan balik itu juga sebetulnya untuk melihat apakah mahasiswanya itu mendengarkan memperhatikan hidup alive and well, atau mahasiswanya pingsan tekapar gitu ya, udah karena mungkin saking pusingnya tekapar gitu ya. Nah ini mungkin mahasiswa tidak terbiasa dengan gitu ya. Jadi saya mengusulkan kepada teman-teman yang mengajar juga dengan menggunakan Zoom, gunakan itu ya, interaksi dengan mahasiswanya. Coba saya pengen lihat itu seperti apa. Jempol, oke. Kita boleh lanjutkan lagi. 1 slide jempol, oke. 2 slide jempol gitu ya. Jadi intinya menjelaskan satu konsep, jempol. Oke, kita laju lagi. Kalau enggak, berhenti dulu, kita nanya gitu ya. Nah itu ya, mungkin ada teman-teman lain yang punya trik lain ya untuk membuat interaksinya ini menjadi lebih menarik ya, menjadi lebih real ya, memudahkan. Dulu ada juga yang mengatakan, Pak, bagaimana kalau interaksinya itu dibuat dengan mahasiswa menyalakan video ya. Mahasiswa banyak yang keberatan, alasannya banyak macam-macam lah. Ada yang ya mungkin lagi kusut gitu ya mukanya. Terus emang kenapa gitu kan ya. Saya aja muka saya sekarang lagi kusut gini kan ya. Kenapa gitu? Ya nggak apa-apa juga seharusnya. Cuma mahasiswa mungkin merasa malu ya. Kalau saya tidak, penampilan memang tidak segala-galanya bagi saya. Karena memang sudah tua juga ya. Jadi nggak perlu tampil gagah atau cakep gitu ya, nggak perlu lagi. Itu ya, atau juga yang kadang alasannya real itu adalah, Pak, internet tempat saya lambat. Jadi kalau dinyalakan videonya itu lemot atau putus-putus. Nah, itu real ya. Memang betul kejadian, ada berapa kali kejadian seperti itu. Ada lagi yang mungkin
paketnya kan habis ya, cepat habis kalau dia menyalakan videonya juga gitu ya. Jadi ngirit paket yaitu dengan tidak menyalakan video. Tapi interaksinya gimana dong ya? Interaksi berikutnya adalah dengan menggunakan chat. Ya, jadi di chat itu saya kadang juga minta mahasiswa tolong komentar di chat. Nah itu kadang ada yang ngechat, kadang ada yang tidak. Nah ini juga menjadi tantangan. Apa mungkin mahasiswanya pakai handphone ya? Tapi handphone kan bisa juga di chat ya, Zoom-nya. Jadi saya juga nggak tahu ya. Mungkin lebih menarik lagi kalau di Zoom itu dijadi keterangan juga ya. Ada nggak ya gitu? Ini mahasiswanya tuh melihat Zoom-nya itu mengikuti itu dengan notebook ya, laptop, notebook, atau handphone atau apa gitu ya, supaya tablet atau apa supaya bisa kelihatan oh iya ya saya minta mahasiswanya itu apa gitu. Ya karena dulu juga ada yang saya minta melakukan pemrograman ya online gitu. Ya saya berharap mahasiswanya bukanya pakai laptop ya. Jadi satu ini pakai Zoom-nya, satu lagi dia buat laptop misalnya Google Colab ya, buka Google Colab gitu di situ. Jadi itu ya, jadi itu kesulitan saya dalam berinteraksi dengan mahasiswa secara online. Nah, bonus topik yaitu bertanya nih. Nanti ini saya buat video sendiri karena udah kepanjangan ini juga ya. Bertanya tuh tadi ya kan saya misalnya nanya kepada mahasiswa, ini ngerti atau enggak? Nah, mahasiswa itu kebanyakan tidak bertanya. Saya nggak tahu ya, ini sebetulnya dugaan saya adalah karakteristik mahasiswa Asia, kecuali India. Mahasiswa Asia tuh kalau seperti gitu tuh nggak mau bertanya. Indonesia juga termasuk ya, mungkin Indonesia yang paling saya nggak tahu negara lain ya, mungkin Indonesia karena saya ngajarin di Indonesia dan mungkin sedikit di Malaysia, mungkin Indonesia itu seperti itu ya. Jadi kalau diminta untuk bertanya tuh nggak mau bertanya. Nah ini yang akan saya bahas dengan topik terpisah ya. Jadi mahasiswa Indonesia dan orang Indonesia in general itu tidak memiliki kemampuan bertanya, sehingga kalau kita lihat di pertemuan-pertemuan atau apa itu, kalau bertanya tuh acak adut gitu ya. Padahal sekarang kecerdasan seseorang itu diukur dengan kemampuan bertanyanya. Anyway, itu akan menjadi topik yang terpisah. Mari kita bahas lagi di itu ya. Tapi sekarang topik yang ini adalah bagaimana sih ya membangun interaksi kalau kita ngajarnya kelas secara online. Dan contoh kasus Zoom lah gitu ya. Gitu ya. Nanti kita bahas lagi, panjang lagi. Ini kopi saya udah habis, mau nambah lagi nggak ya? Pastinya nambah, tapi mau sekarang atau nanti gitu ya. Gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.